Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah, yang lancar halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu pun yang samar maupun yang nyata. Semoga diberikan solusi yang terbaik. Itu doa buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai untuk tanggalnya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Kalau harinya ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mencoba memberikan tema yaitu fakta yang akan terungkap. Ya, sekali lagi untuk temanya fakta yang akan terungkap. Nah, nanti kira-kira kalian di 3 hari ke depan itu fakta yang akan terungkap itu seperti apa. Nah, kan seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton ya. Sering saya mengatakan jangan di skip agar tidak terjadi salah memahami dan agar bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Kan seperti itu ya. Untuk segmen terakhir ataupun info terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonance ya, harap dimaklumi, jangan kecewa dan juga jangan bersedih sobat. Ya, karena ini kan bersifat luas ya. Saya nggak tahu nama kalian, jadi kan mengacak seperti itu. Nah, ketika itu pun nanti ada tepat, ada resonance ya syukur alhamdulillah, amin kan. Karena ucapan adalah doa. Nah, berarti ketika tepat ya energi kalian yang ketarik kan seperti itu. Tetapi tetap saya usahakan semaksimal mungkin yang sudah menonton di channel Ruang Batin semua bisa ketarik ya energinya, meskipun secara apa ya sedikit-sedikit ataupun nyerempet-nyerempet kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin ada suatu ketepatan ataupun kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui nama dan sedikit input dari kalian. Nah, itulah yang nantinya akan bisa saya fokuskan dan kalian yang konsul akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Ya, karena alhamdulillah selama ini ya yang konsul secara pribadi ketika saya tembak ya akurat gitu loh. Jadi apa yang saya sampaikan itulah yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Kita banyak sekali sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian. Semoga bisa selaras ya. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini. Zodiak Gemini akan kita tarik energinya.
Oke, untuk Gemini kita lihat dulu fakta yang akan terungkap untuk asmara dulu ya, 3 hari ke depan. Gemini, di sini kartu utama kalian muncul Five of Cup, ada 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu The Lovers ya, itu ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini bagus ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini. Untuk asmara di sini kelihatannya apa ya? Di 3 hari ke depan kelihatannya Gemini sedikit ada masalah gitu loh. Ya mungkin apa ya, tanpa disadari bisa saja seperti itu, bisa saja adanya selisih paham dan masalah itu tiba-tiba cepat untuk terjadi gitu loh. Sehingga mungkin apa ya, selisih paham lah kalian sama pasangan kalian. Jadi bisa dikatakan awalnya sih ada suatu penyusunan rencana kalian untuk Gemini. Jadi Gemini ini kelihatannya awalnya sudah menyusun rencana, ya, sudah menyusun strategi gitu loh. Cuman entah kenapa di 3 hari ke depan katanya yaitu tadi, ya karena kan ada suatu masalah yang bisa saja cepat terjadi. Dalam arti apa? Ketika saya mengatakan bisa saja masalah ini cepat terjadi, ya bisa saja ini apa ya, mungkin, kesalahan kesalahan komunikasi gitu loh ya. Mungkin kesalahan komunikasi ataupun kurangnya rasa pengertian dalam hal untuk menangkap saling komunikasi. Jadi di sini kelihatannya masalah itu benar-benar membuat kalian apa ya, sedikit merenung, sedikit bersedih, sedikit adanya suatu kekecewaan juga di sini gitu loh. Akhirnya sih seperti itu yang saya tangkap. Jadi ketika kalian menyusun rencana, kalian kan berharap adanya kestabilan. Cuman di sini kelihatannya apa ya, kebalikannya gitu loh. Cuman di sini masih apa ya, biarpun kalian mengalami mungkin akan mengalami suatu kesedihan, kekecewaan. Cuman di sini kelihatannya apa ya, tidak terlalu mengkhawatirkan kok sobat gitu. Karena apa? Karena di sini masih terbantukan 2 cup yang berdiri. Artinya apa? Ya mungkin ketika ada hantam masalah, ya mungkin masih dalam tahap wajar lah, tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Kecuali beda lagi kelima-limanya ini terguling semua, itu menandakan bahwa sesuatu yang berat ya, suatu masalah itu memang benar-benar apa ya, ya perlu dicari keseriusannya kan seperti itu. Kalau ini sih ketika kalian ingin merubah kelihatannya masih bisa, dalam arti apa ya, konflik kalian, selisih paham kalian ini masih apa ya, dalam arti masih bisa diperbaiki sobat gitu loh. Masih bisa diperbaiki karena di sini ada 2 cup yang berdiri, artinya diberi kesempatan lah. Ketika kalian bentrok sama pasangan ataupun selisih paham ini kelihatannya masih bisa, asalkan kalian mau memperbaiki. Karena kan tergantung diri kalian sendiri sobat gitu, mau memperbaiki atau tidak. Ketika kalian ingin memperbaiki, di sini kelihatannya masih didukung ada suatu energi positif gitu loh. Jadi masih bisa terselesaikan. Terbukti apa? Terbukti adanya suatu the lover. Nah, ini kartu bantuan buat kalian gitu. Makanya saya tadi mengatakan Gemini sudah menyusun rencana. Terus dihantam masalah, seakan-akan masalah itu cepat terjadi, artinya kalian kecewa. Intinya kan di situ. Cuman di sini masih ada 2 cup. Ketika kalian ingin menyelesaikan, asalkan jangan menyerah, di sini akan bagus gitu. Muncul the lover, artinya bisa damai lagi, bisa saling pengertian lagi, bisa dingin lagi. Seperti itu ya. Jadi apapun masalah kalian ketika ingin apa ya, berusaha untuk ingin menyetabilkan, ini kelihatannya akan stabil kembali di 3 hari ke depannya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk pekerjaan, di sini ada demun ya, ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan, 2 serigala, 1 seperti udang ya di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles sobat, ada raja, raja duduk sedang memegang tongkat sama memandang koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini tentang pekerjaan, kalau utama kalian muncul demun. Di sini jelas ya, kelihatannya apa ya, Gemini akhir-akhir ini mungkin adanya suatu penurunan gitu loh. Bisa saja rasa semangat kerja kalian itu tiba-tiba hilang di sini sobat. Karena saya menangkap di sini ada suatu seperti ada suatu godaan gitu loh dari pihak ketiga. Ya yang mungkin membuat kalian itu banyak pikiran, yang membuat kalian dihantam masalah. Jadi efeknya kalian kalian kurang semangat. Ini ya, ini jelas ya. Ada pihak ketiga ini yang membuat kalian selalu berpikir di sini. Bagaimana untuk bisa mencapai target,
bagaimana untuk bisa mewujudkan harapan, apalagi kesuksesan, keberhasilan. Kalian selalu dibuat mikir, artinya adanya suatu perenungan juga di sini untuk Gemini. Bisa saja energi kalian, energi semangat kalian ya mungkin dulu ataupun kemarin kalian masih semangat, di sini kelihatannya akan ada penurunan sobat. Karena berhati-hati ya di sini, karena tidak main-main di demun. Energi kalian seakan-akan terpending, terbackup dengan adanya semangat, dengan adanya suatu pekerja keras kelihatannya akan terbackup. Jadi kalian itu apa ya? Kalau saya menangkap ini di sini, ibaratnya ya kurang responsif lagi tentang pekerjaan kalian di sini. Banyak penurunan di sini Gemini. Saya menangkap seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Nah, di sini juga jelas mengatakan bahwa kalian itu sebetulnya ingin apa ya? Ingin kestabilan, ingin suatu kemakmuran di sini. Ketika saya mengatakan kemakmuran itu apa? Ya itu tadi, ada suatu pencapaian target, terwujudnya keinginan ataupun terwujudnya harapan. Terus apa ya? Keberhasilan, kesuksesan. Itu yang kalian harapkan. Makanya di sini terkadang kalian ada suatu renungan juga di sini. Hampir sama seperti kartu demun. Jadi kalian ini dibikin merenung, dibikin mikir di sini. Bagaimana bisa stabil, pencapaian target, bagaimana bisa untuk adanya suatu kemakmuran di sini. Gitu loh. Adanya suatu kelancaran lah, minim minim apa ya, tidak adanya suatu masalah yang berat. Itu yang kalian harapkan untuk Gemini. Jadi adanya energi tertangkap di kartu pekerjaan ini, energi renungan, energi pemikiran. Ini untuk Gemini. Ya. Oke, nanti saya jelaskan. Kita lihat dulu di keuangan. Di sini ada The Devil ya. Ini berat hati Gemini, jelas. Energi tidak bisa dibohongin di sini. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada Syaitan ataupun iblis ya di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Ada prajurit naik kuda memegang koin dan memandang ke depan. Ini kalau saya tangkap ya jelas ya. Jadi Gemini harus berhati-hati. Ini energi kalian sangat peka di sini. Terasa energi hawa panas di sini. Hampir kebanyakan besar ya energi yang ketarik tadi. Di sini ada suatu energi yang panas. Banyak konflik, banyak godaan. Keuangan tiba-tiba keluarnya itu besar. Padahal itu mungkin bukan keinginan kalian. Seakan-akan di sini apa ya? Ada yang menyetir kalian coba. Ada yang satu energi black magic, energi hitam itu seakan-akan menyetir kalian. Ya kalau menyetirnya itu bagus, baik, tidak masalah. Tapi di sini kalian itu ibaratnya disetir gitu loh. Jadi secara nafsu ya untuk mungkin pembelian barang ataupun pengeluaran keuangan itu memang apa ya istilahnya itu didorong nafsu kalian agar beli ini beli itu ya. Terus adanya suatu permasalahan yang tiba-tiba membutuhkan keuangan tanpa kalian sadari. Ada sedikit apa ya? Rada sedikit macet, rada sedikit ada sendatan keuangan kalian. Kalau saya menangkap beda dari dulu sama yang kemarin ini. Ini kelihatannya Gemini nih adanya suatu penurunan di sini dalam hal keuangan di sini. Gitu loh. Terus di sini konfirmasi sama kartu King of Pentacles gitu. Ketika adanya suatu penurunannya, kalau saya menangkap di sini kelihatannya kalian apa akhirnya kalian itu berpikir gitu sobat. Akhirnya kalian di sini ingin menyusun rencana lagi, ingin menata ulang formasi-formasi baru kalau saya tangkap di sini. Jadi kalian ada suatu pemikiran. Ya saya rasa cukup bagus sih untuk bisa mengantisipasi itu semua. Ya apa ya untuk bisa mengantisipasi itu semua ketika kita ya ada suatu seret rezeki ataupun banyak sendatan apalagi yang sudah saya jelaskan tadi. Ini alangkah baiknya kalian mengantisipasi untuk berpikir bagaimana langkah ke depannya. Masa saya seperti ini terus? Karena di sini jelas Gemini berharap adanya suatu keuangan yang masuk gitu loh. Berharap adanya suatu kestabilan minim lah. Biarpun kecil itu rezeki lancar itu yang diinginkan Gemini di sini. Cuman tertahan kalian. Mau ada rezeki masuk tertahan di kartu The Devil. Kira seperti itu sobat ya. Iya, akan saya deteksi ya. Oke ya, Gemini. Di sini kelihatannya syukur alhamdulillah ya.
Saya tidak menyangka secara terawangan, meskipun tadi secara energi kartu utama kalian mengatakan ada konflik ya, adanya suatu kekurang stabilan. Cuman saya menangkap tadi ya, di sistem terawang di sini kelihatannya kan bagus ya. Cuman tetap kelihatannya kalian akan ada selisih paham, tapi itu akan bisa terselesaikan, akan bisa damai lagi, akan bisa dingin lagi ketika ada masalah. Karena kalian terbantukan juga di kartu The Lover, seperti itu. Plus saya tadi menerawang di sini kelihatan juga akan bagus. Jadi yang energi semula apa ya, saling memanas ataupun memburuk ini tiba-tiba saling dingin dan akan membaik di 3 hari ke depan. Semoga seperti itu ya Gemini, karena jelas di sini akan ada perubahan yang baik. Ketika memang satu loh ya, kalian harus mau menyelesaikan masalah ketika ada masalah. Ya, jangan terlalu emosi lah, harap dikontrol. Nanti kalian akan menemukan the lover, perdamaian lagi ya. Ini bagus ya, biarpun ada utama kalian mengatakan seperti itu. Ini untuk pekerjaan ya. Setelah saya deteksi tadi ya, ataupun secara terawangan tadi, di sini saya menangkap juga ada suatu hambatan Gemini. Ini ya, bisa dikatakan apa ya? Energinya ini bisa dikatakan ada yang 5 hari yang lalu, ada yang lebih dari 3 bulan, 4 bulan di sini. Kira-kira energinya siapa gitu loh. Jadi kan kalian sendiri yang merasakan. Nah, ketika kalian merasakan kok seperti yang diinformasikan Mas Dani Kasyaf, ya berarti kalian memang ada suatu energi sobat gitu loh. Makanya saya tadi menangkap ada yang barusan kena ini 5 hari yang lalu, dan ada juga yang sudah lama kenanya, tapi mungkin kurang peka, akhirnya kurang ada suatu ikhtiar dalam arti penetralan ya. Kan seperti itu. Jadi ya rada mengakar di sini gitu loh. Di sini jelas Gemini kesulitan di sini. Ada yang suatu rasa penurunan semangat di sini. Kelihatannya ada godaan di sini, akan ada konflik di pekerjaan kalian. Harap berhati-hati ya. Mungkin bisa sama atasan, sama teman sepekerjaan, bisa di sini. Adanya kesalahan-kesalahan dalam kalian menjalankan kerjaan di sini. Itu saya menangkap tidak alami loh sobat ya. Ketika kalian apa ya, nantinya merasakan apa yang sudah saya informasikan ya, berarti ini jelas tidak alami gitu loh. Tapi ada suatu energi black magic, terbukti adanya apa, kalian juga tersetab di keuangan. Bisa saja nih black magic di pekerjaan ya, di pekerjaan ada di keuangan ada demun maksud saya gitu loh. Jadi di sini ada kalian diingatkan gitu loh, kalian sudah diingatkan. Ini petunjuk buat kalian untuk Gemini bahwa apa ya yang membuat apa ya ketidakstabilannya dalam hal keuangan ini memang jelas ada hubungannya sama pekerjaan. Karena saya menangkap tadi ya, ada yang tertembak di pekerjaan secara black magic, adanya orang yang toksik, dan juga ada yang tertembak di faktor keuangan. Kalau di masalah asmara ini kelihatannya alami, masalah itu terjadi alami gitu. Kalau di pekerjaan sama di keuangan ini rawan ya Gemini, harap berhati-hati ya. Di keuangan apalagi di sini saya menangkap ada suatu energi gelap, energi yang memang benar-benar apa ya, jadi energi yang menghalangi kalian gitu loh. Ibarat dinding itu di hadapan kalian sobat, cuman kan tak kasat mata tak terlihat kan seperti. Jadi ketika akan ada suatu rezeki yang masuk, padahal di sini ada King of Pentacles gitu. Unsurnya ini bisa dikatakan unsurnya ini juga sebagai bisa saja unsurnya ini sebagai sinyal akan adanya suatu peluang masuk, bisa saja seperti itu. Unsurnya di kartu King of Pentacles, biarpun di King of Pentacles mengatakan ini ada suatu pemikiran bagaimana langkah ke depannya, biarpun seperti itu. Maka bisa dipahami ya untuk zodiak Gemini ya. Jadi jelas kalau bisa di netral ya, Gemini ini luar biasa. Dia tertembak, bisa saja ini nanti apa ya lebih dari 3 hari kalian merasakan seperti ini ya. Harus ada suatu penetralan dan harap semangat lagi, nanti itu akan bisa stabil gitu. Jadi ketika kalian sudah di netral ya, harap apa ya untuk diperjuangkan lagi lah ya usaha kalian, kerja keras kalian. Nah, nanti itu akan menjadikan suatu hasil yang maksimal buat kalian. Nah, seperti itu ya. Daripada apa ya? Daripada kalian tidak mengetahui ya, kok pekerjaan saya seret ya, kok banyak masalah, kok keuangan saya seperti tersendat-sendat. Nah, itu kan biar kalian tahu, makanya ini muncul suatu informasi The Moon sama The Devil, artinya tidak ada kewajaran, banyak keganjilan kalian di 2 faktor ini. Banyak keganjilan kalian.
Nah, inilah yang harus kalian temukan solusinya. Ya saran saya tetap kembali apapun itu harus dinetral sobat gitu. Ketika kalian bisa, ya silakan dinetral sendiri, mungkin tahu doanya, tata caranya, tirakatnya. Itu kalian netralkan sendiri sobat. Ya, tidak perlu cari bantuan orang lain. Nah, tetapi di sini ketika kalian tidak tahu caranya, ya tidak ada salahnya juga gitu loh. Kita konsultasikan sama orang-orang di bidangnya. Ketika kita sudah tahu seperti ini ya, kita diam, tidak mau adanya suatu apa ya, adanya sharing ataupun tidak mau adanya usaha untuk bisa berkomunikasi sama orang di bidangnya, ini nanti kalian akan kesulitan. Nanti kalian kesulitan di sini. Saya menangkap energinya di sini gitu loh. Benar-benar apa ya, ada suatu ketertutupan di sini. Jadi sekali lagi untuk Gemini ya, tetap harus dikondisikan ya, gitu loh. Karena kalian tertembak ya, ini benar-benar tertembak. Ya nanti kalian sendirilah yang akan merasakan gitu. Jika kalian biarkan itu semakin mengakar dan semakin banyak keterperosokan, itu nanti akan sulit untuk bangkit ketika sudah benar-benar terperosok, ketika sudah benar-benar mengakar energi itu. Juga butuh tempo gitu loh untuk dinetralkan. Nah, seperti itu ya. Oke ya, untuk yang melihat, ya ini memang apa ya, bisa dikatakan keberkahan lah buat kalian gitu loh. Nah, akhirnya kalian kan bisa tahu, karena nanti pasti kalian akan merasakan dan kalian bisa tahu, oh berarti solusinya harus seperti ini yang saya jalankan agar bisa kembali normal, kembali stabil, kan seperti itu sobat. Nah, ya, jadi energi kalian tertahan di sini. Harap apa ya, sementara ini harap dijaga dulu ya untuk masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan lebih besar pengeluaran untuk Gemini. Saya menangkap di sini ada godaan keuangan yang akan mengalir, apa ya, mengalir itu apa ya, terus-terusan gitu loh. Entah besar entah kecil, ini kelihatannya akan terus-terusan. Ada suatu pemanfaatan juga di sini, membuat keuangan kalian semakin menipis. Nah, seperti itu sobat ya. Insya Allah lah ketika kalian peka, yang saya sampaikan itu pasti mengena sama kalian, pasti kalian akan merasakan. Nah gitu loh ya. Jadi harap waspada ya sekali lagi untuk Gemini, biar biar stabil, biar tidak adanya suatu keterlambatan kalian ya. Oke ya, untuk sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi tidak ada rasa saling menyalahkan, kan tetap saya kembalikan percaya dan tidaknya. Di segmen terakhir sering saya mengatakan, ketika kalian dihantam masalah sobat ya, apalagi kalian itu merasakan kok tidak ada peningkatan, kok semakin hari terasa semakin terpuruk, bahkan adanya suatu keterperosokan gitu. Jika kalian merasakan itu, terus kalian berpikir bagaimana jalan solusinya. Nah, jalan solusinya dua, ya, lakukan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Yang nomor dua, lakukan tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya. Nah, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kita terbuka jadi kepositifan, kerezekian ya, tentang suatu hajat-hajat kita insya Allah kan bisa lancar gitu loh. Nah, ketika kalian bisa sendiri, ya monggo, intinya kan ya kalian netralkan sendiri lah sobat gitu loh. Ketika memang bisa tata caranya. Nah, gitu loh. Agar apa? Ketika kalian tidak melakukan dua tahap tadi, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, doa ya dalam tanda kutip doa, terus melakukan tahap ikhtiar dan orang-orang di bidangnya, kalian akan terperosok. Jangan sampai apa ya, yang sudah melihat di channel saya ini apa ya, jangan sampai kalian habis-habisan, karena sudah banyak juga sih yang sudah melihat channel saya, bahkan yang sudah subscribe itu sampai habis-habisan, baik secara keluarga ya, diuji keluarga, terus ada yang suatu diuji penyakit ya, keuangan kacau gitu, asmaranya juga kacau. Nah, jangan sampai kalian seperti itu sobat, jangan menunggu sampai habis-habisan seperti itu, nanti akan kesulitan. Yang konsultasi itu banyak gitu loh. Ya akhirnya apa? Ya mereka meminta ya untuk dibuka aura kembali. Bagi saya sih ya tidak masalah, saya bantu untuk
pembukaan aura, kan seperti itu. Biar apa? Langkah kedepannya itu bagus, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, tidak akan pernah bisa berubah otomatis. Ketika kita sendiri nih loh, yang menyadari, yang sudah apa ya, kepeka, merasakan kok seperti ini hidup sulit, tapi tidak mau dirubah menunggu nasib, ya tidak akan pernah bisa gitu. Nah, makanya ayolah ketika kita ingin merubah nasib ya, dari nasib terpuruk ataupun nasib yang tidak nyaman, ya bagaimana caranya menjadikan suatu nasib itu baik, tidak terpuruk, dan masuk ke zona nyaman, ke zona aman, kan seperti itu. Nah, itu tadi kita harus melakukan suatu doa lebih ikhtiar, kita berjuang sendiri, itu diikhtiarkan biar menemukan jalan. Nah, akhirnya kesuksesan akan kalian capai. Dan kira-kira seperti itu sobat, diambil simpelnya saja, diambil gampangnya gitu loh ya, intinya di penetralan. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat kami ini, tetap semangat untuk kalian ya, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.